ketika Sayyidah Fatimah itu minta kepada Kanjeng Nabi supaya diparingi satu rewang gitu ya, untuk membantu pekerjaannya di rumah. Kanjeng Nabi itu dawuh kepada Sayyidah Fatimah itu begini, wahai Fatimah, maukah engkau kuajarkan kalimat yang jika engkau baca ini lebih mulia dari langit dan seisinya, gitu ya. Kanjeng Nabi lalu dawuh, bacalah subhanallah 33 kali, bacalah hamdalah 33 kali, bacalah Allahu Akbar 33 kali, lalu tiupkan ke tanganmu, usapkan ke sekujur tubuhmu ketika engkau mau tidur. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini berseru dengan nada mengeluh kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wadunubah, wadunubah. Ya Rasul, bagaimana dengan dosaku, bagaimana dengan dosaku. Jadi orang ini ngerasa telah kadung banyak dosa gitu. Kalau kita kan enggak gitu. Enggak. Kanjeng Nabi itu spontan langsung nimpali ke orang ini. Kul, jangan ngomong begitu. Kul, omong begini. Diajari doa sama Nabi. Allahumma rahmatuka awsa'u min dunubi. Allahumma maufiratuka awsa'u min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Katakan kayak gitu. Orang ini lalu mengikuti. Ya Allah, pengampunanmu itu sungguh jauh lebih luas dari dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu jauh lebih kudambakan, kuharapkan daripada kemampuanku dalam beramal soleh. Setelah orang ini bilang begitu, Kanjeng Nabi menyuruh lagi, ulangi, diulangi lagi. Terus Kanjeng Nabi dawuh lagi, ulangi, diulangi lagi. Berarti orang ini disuruh mengucap 3 kali ya. Setelah 3 kali Kanjeng Nabi lalu dawuh, kum, sekarang bangun. Qad ghafarokallah, Allah telah mengampunimu. Enak nggih punya Nabi ya? Banget enak. Maka teman-teman, saya takzim betul sama keterangannya Kak Kus tadi, dan yang ngerasain itu bahwa berusaha memadu-madankan diri baik secara keimanan, keyakinan, amal, merasa sisi sedang salah, sedang keliru dan macam-macam itu, merasa diri sedang lagi baik-baiknya gitu ya, itu ketika nisbatan kepada Kanjeng Nabi itu bagaikan lalu menghadirkan rasa plong yang sangat mendalam. Coba jenengan pikir begini, kita alhamdulillah sholat 5 waktu nggih. Ya perkara telat kan biasa, perkara kodaan kan biasa. Sing jelas sholat nggih. Kita tidak pernah zina, orang duit kok ya. Mabuk nggak pernah, minum es teh masuk angin kok ya. Kita levelnya begitu. Nek diajak ngaji nggih purun, walaupun campur malas ya. Nggih campur tidur barang. Ning ngarep moto iki tidur. Onten mboten. Iya konco dhewe to, ya ben ke lah. Kan gitu ya. Sembari ngarep-ngarep iki kapan mulutan ya. Kok tumben suwi ra salaman iki. Oke. Kita itu di situ. Posisi kita. Nah, coba hadirkan pertanyaan di hati, jangan di kepala. Yakinkah kita bahwa amal kita yang begitu itu, yang middle class begitu ya, itu
bisa membawa kepada peparingi rahmat Allah Ta'ala? Ya wallahu alam kan jawabannya ya. Ya kira-kira rada angel kok ya, sawangane angel ya. Sawang. Tapi ya nek Allah karep ya gampang kan begitu. Kita berada di posisi gini iya, ya sih gitu. Tapi coba dengan ambil satu ayat aja di Al-Qur'an. May yuti'ir rasula faqat atau Allah. Atau mau ayat yang masyhur, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Siapa yang manut Kanjeng Nabi, berarti dia telah patuh kepada Allah Ta'ala. Selesai toh. Seluruh gamang kita tadi itu bertanya-tanya, sholatku diterima enggak ya, istighfarku diterima enggak ya, yang itu senantiasa jawabannya wallahu a'lam. Itu lalu terpungkasi oleh hati yang berusaha waktu demi waktu semakin dalam mencintai Kanjeng Nabi, derek ke Kanjeng Nabi mastatoktum, semampu kita. Itu lalu buah jawabannya adalah fakot atau Allah. Orang yang manut Rasul berarti telah manut Allah. Kalau ini yang kita genggam, maka kan lalu jawabannya tidak ada lagi sak ya. Iya tuh, secara ilmu nih. Tidak ada lagi sak. Wes aku ndereke Rasul berarti wes bener. Kan begitu. Nah, sekarang yang kedua. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mewariskan begitu banyak ajaran atau sunnah kepada kita, yang itu sebagiannya dialirkan, dijalankan, dikeluarkan melalui tangan para sahabatnya. Dan sahabat Nabi bukan hanya orang tipikal Abu Bakar Siddiq. Jadi tak ceritani satu bagian tentang Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi kumpul sama para sahabat jelang perang Tabuk itu, Kanjeng Nabi dawuh, kita harus urunan untuk persiapan perang Tabuk. Sayyidina Umar bin Khattab yang memang berniat betul berusaha untuk mengungguli Abu Bakar, langsung ngacung, saya Rasul, kamu mau nyumbang berapa wahai Umar? Separuh harta saya. Jenengan kan 2000, kok separuh? Nggih. Arep nang masjid iki 2000. Nek perlu adine 2000. 5000 eman. Ini AGM. 2000. Nek Abu Bakar separuh hartanya. Nggih. Umar separuh hartanya. Umar yang ngerasa telah menyumbangkan harta dengan banyak ya, menang aku sama Abu Bakar sekarang kan gitu tak. Giliran Abu Bakar ditanya, kamu mau nyumbang berapa wahai Abu Bakar? Seluruh hartaku wahai Rasul. Seluruh. Maka di riwayat lain begini, Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, seperti apa kebaikannya Umar bin Khattab? Ini di Nasoil Lebat ada. Jibril menjawab gini, kebaikannya Umar bin Khattab itu seperti kebaikan seluruh bumi. Gitu ya. Dan bagaimana tentang kebaikannya Abu Bakar Siddiq? Jawaban Jibril begini, seluruh kebaikan Umar itu satu bagian dari kebaikannya Umar bin Khattab. Bunge. Apa yang ajaran, hukum, sunnah yang keluar dari Nabi melalui wasilah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu benar adanya tentu saja. Tapi ini kan berat. Ini ukuran awak dhewe angel. Nah, Kanjeng Nabi itu memiliki banyak sahabat yang mirip-mirip sampean.
Dan tentu saja ini juga datang dari Kanjeng Nabi. Naik cara Al-Quran kan begini, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang datang dari Rasul kepadamu, ambillah. Dan segala apa yang dilarang Rasul, tinggalkanlah. Maka misalnya Kanjeng Nabi itu mengatakan, mengajarkan kepada orang tadi di hadis pertama itu, maka itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Kan begitu. Maka misal dalam riwayat lain, Kanjeng Nabi itu kepada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariyi, Kanjeng Nabi mendoakan Abu Ruqayyah ini. Gara-garanya apa? Gara-garanya Abu Ruqayyah ini yang nun sewu, orang kurang mampu gitu. Dia ini membawa lampu minyak itu ke Masjid Nabawi. Dan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariyi ini adalah orang pertama yang membawa lampu minyak ke Masjid Nabi. Kanjeng Nabi bertanya, siapa yang membawa lampu ini? Abu Ruqayyah menjawab, saya wahai Rasul. Lalu Kanjeng Nabi dawuh begini, semoga Allah memberikan cahaya ke kuburmu dan akhiratmu. Tentu saja dawuh Nabi ini kan sunnah. Maka berlaku prinsip apa yang datang dari Rasul, ambillah, kan begitu. Nah, nun sewu, sekarang tidak ada, masjid tidak butuh lampu minyak gitu. Tapi nun sewu, barangkali nih panjenengan suatu hari punya rezeki, naruh sendal jepit di masjid, gitu. Naik pas sempat ke masjid itu, naruh sendal jepit di masjid, ini diniatkan derek ke wasilah tadi itu, ini bisa menjadi rahmat kepada kita, menjadi jalan rahmat kepada kita. Kan begitu. Atau mungkin panjenengan yang ahli puisi kayak Arko, dia ngerapati payu. Mungkin saja meniru jejaknya Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah itu, yang memberikan syair-syair pujian kepada Nabi gitu. Kan bisa saja begitu. Atau misal panjenengan bisa saja mengikuti apa yang riwayat yang terjadi kepada Rabi'ah bin Ka'ab misal. Rabi'ah bin Ka'ab ini orang yang kurang mampu. Pemuda agak berumur. Di sini banyak nggih? Pemuda agak uzur. Enggak nikah-nikah karena ngerasa kurang mampu. Lalu sama Nabi dibantulah, difasilitasi untuk menikah gitu ya. Rabi'ah bin Ka'ab ini juga mohon kepada Nabi, wahai Rasul, mohon doakan saya supaya masuk surga bersamamu. Jawaban Kanjeng Nabi begini, aku akan mendoakanmu dan bantulah dengan sujudmu. Kan begitu. Ini bisa kita tiru. Luas loh teman-teman, riwayat-riwayat begini yang bernisbat kepada Nabi yang bisa kita tiru pada derajat kemampuan kita. Kan begitu. Atau misal saya tambahkan satu riwayat. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah itu minta kepada Kanjeng Nabi supaya diparingi satu rewang gitu ya, untuk membantu pekerjaannya di rumah. Kanjeng Nabi itu dawuh kepada Sayyidah Fatimah itu begini, wahai Fatimah, maukah engkau kuajarkan kalimat yang jika engkau baca ini lebih mulia dari langit dan seisinya, gitu ya. Kanjeng Nabi lalu dawuh, bacalah subhanallah 33 kali, bacalah hamdalah 33 kali, bacalah Allahu Akbar 33 kali, lalu tiupkan ke tanganmu, usapkan ke sekujur tubuhmu ketika engkau mau tidur. Kita kan bisa nggih meniru ini, bisa nggih?
Bisa sambil YouTubean. Ya. Sambil apa? Delok-delok IG itu ya. Bisa kan? Bisa. Karo ngusap, ya usape rata ya. Jangan di satu tempat usape. Bisa. Oke, teman-teman. Poin yang ingin saya tuturkan, jadi kan bisa mengembangkan sendiri riwayat ini luas banget. Poin besar yang apa ya, berharga, prinsip penting, pokok dan sekaligus menggembirakan bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi itu adalah jalan apapun yang kita lakoni dengan derek ke Kanjeng Nabi melalui jalur sahabat mana saja itu, seluas riwayat yang bisa kita temukan, itulah jalan yang disebut Allah tadi, mayyuti rasulah man mayyuti rasulah faqat atau Allah. Itu jalannya. Jalan apapun yang kita ikuti, seluas riwayat apapun yang kita ketahui, itu adalah jalan yang sangat pasti bagi peparingnya rahmati Allah kepada kita. Di posisi manapun kita bisa mengambil dan melakukannya, maka hendaknya kita ambil dan lakukan. Di konteks apapun yang kita merasa klik, nyaman, enak banget, senang, cinta untuk melakukannya, maka lakukan. Ini semua bisa menjadi wasilah bagi kita untuk terhubung kepada sunnahnya Kanjeng Nabi SAW, yang itu lalu sama dengannya itu adalah fakot atau Allah, sama dengan taat kepatuh kepada ndereke Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua digolongkan kepada umatnya Kanjeng Nabi SAW, diparing syafaatnya di dunia dan akhirat. Oke teman-teman, terakhir nggih, saya nyambung ngumum kemawon. Malam Minggu besok selapanan nggih di pondoknya Kak Kus itu. Panjenengan yang selo diaturi hadir nggih. Sing selo nggih. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.